Ya kayak orang tenggelam itu loh. Dikasih duit ratusan miliar sama dikasih pohon pisang, pilih mana? Orang tenggelam itu loh. Dikasih duit ratusan miliar sama dikasih pohon pisang, pilih mana? Ternyata pohon pisang yang bahasa Inggrisnya the gedebok bagi orang tenggelam jauh lebih berharga daripada duit ratusan miliar. Seperti itu, doa bagi orang yang berada di alam barzah jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Yang dibutuhkan doanya siapa? Doanya anak, doanya kerabat, doanya teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang paling bisa diharapkan itu ya doanya anak. Teman, tetangga mau mendoakan, pertama kalau diundang, kalau nggak diundang ya enggak. Coba Bapak Ibu pernah mendoakan buyut saya yang sudah meninggal? Ya enggak, wong enggak pernah tak undang. Itu pun lihat-lihat dulu kok mendoakan. Kalau kira-kira nanti dapat berkat besar ya doane ya sungguh-sungguh, tahlile ya dah illallah, dah illallah. Tapi kalau berkatnya kecil gepeng ya nah inallah, nah inallah. Lah kalau anak kan tulus mendoakannya ikhlas, gitu loh. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita selalu dibimbing Allah menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Para jamaah, anak-anak kita itu kalau menurut petunjuk Al-Quran jadinya salah satu dari 4 kriteria. Ada anak yang aduwwal lakum, musuh bagi orang tua, naudzubillah min. Ada anak yang merupakan fitnah bagi orang tua, ujian besar bagi orang tua. Kalau orang Jawa itu punya pepatah, anak polah bopo keperadah. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Hati-hati, kadang bapaknya pejabat, anaknya jadi penjahat. Bapaknya jenderal, anaknya jadi berandal. Hati-hati, bapaknya ustadz, anaknya murtad. Bapaknya polisi, anaknya bandar ekstasi. Hati-hati. Halo? Ada anak yang hanya merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Pantes-pantesan, pantese wong nikah yo duwe anak, ngono tok. Nah, harapan kita adalah anak yang merupakan qurrata a'yun, penentram jiwa. Di dunia memuliakan orang tua, di akhirat mensurgakan orang tuanya. Amin Allahumma. Ini yang biasa disebut solih solihah. Para jamaah, anak solih solihah itu enggak dilihat dari tampilan luarnya. Jangan tertipu dengan tampilan luar. Kalau udah pakai peci linteng lincip mesti solih solihah, mesti solih, belum tentu. Halo, ya Allah, enggak dikatekne aku. Paham enggak omongan saya? Gini loh ya, jujur saya ini repot mau pakai bahasa Jawa nyel, takutnya jenengan enggak paham. Kan sini bahasanya ngapak. Lah sedangkan mau pakai bahasa ngapak, saya yang nggak bisa. Saya bisanya cuma kencot itu. Ya, karena sekarang nyonge lagi kencot. Rikane orang ngerti nyonge kencot. Ya kok rampung iki Madyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah pokoknya saya bahasa Indonesia campur bahasa Jawa dikit-dikit. Mudah-mudahan jenengan bisa memahami. Paham nggih? Memang ini keunggulannya orang ngapak itu paham bahasa Jawa. Ya orang Jawa susah memahami bahasa ngapak. Itu kalahnya orang Jawa dengan orang ngapak itu di situ. Ya ngapak juga Jawa sama. Cuman kan punya kelebihan. Ya kelebihannya yang ngapak itu. Orang ngapak ora kepenak.
Nyonge ora cetha, nyonge ora dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngapunten, maaf. Nah, anak solih solihah itu juga enggak dilihat dari nama. Enggak mesti. Nama itu enggak mesti. Memang asmo kinaryo jopo. Nama itu merupakan doa. Tapi kadang-kadang enggak cocok, enggak sesuai. Ada kok orang itu namanya Sabar, tapi ternyata orangnya pemarah. Jenenge Sabar ning nesunan. Kan enggak cocok itu. Ada orang itu namanya Selamet, tapi uripe apes terus. Bola-bali tiba, jenenge Selamet. Ada orang namanya Syukur, tapi hidupnya yang gersah, ngersulo, sambat wae, sama sekali nggak pandai bersyukur, nggak sesuai dengan namanya. Ada orang itu namanya Rame, punya toko ya sepi tokonya. Malah di desa saya itu ada orang namanya Urip, panggilannya ya Kang Urip. Sekarang orangnya udah mati. Namanya Urip, orangnya udah mati. Pas ditahlili itu rame, orang sama ketawa. Ya gara-gara imam tahlilnya itu ngomongnya gini, para jamaah, bapak-bapak, mari sama-sama kita mendoakan Pak Urip yang sudah mati. Ya Allah. Kalau saya gambarkan gitu ya, anak solih solihah itu insya Allah bisa memuliakan orang tuanya dunia akhirat. Ketika anak di rumah, orang tuanya senang. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang. Tolong perhatikan kata-kata saya ya, harus diulang. Kalau nggak diulang jelas nggak paham, karena warga sini itu cantik-cantik, cuma ketika anak di rumah, orang tuanya senang. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang. Beda dengan anak yang tidak solih solihah. Ketika anak di rumah, orang tuanya susah. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah. Loh, bikin kata-kata kayak gini nggak gampang. Makanya yo, coba diperjelas ya. Anak yang solih solihah itu tandanya ketika anak di rumah, orang tuanya senang karena anak bisa berbakti, anak bisa ngaji dan berprestasi. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri. Orang tua ndak khawatir, anakku nggak mungkin berbuat nakal, anakku nggak mungkin berbuat aneh-aneh, karena anakku bisa jaga diri, karena anakku udah bisa ngaji, imannya udah kuat. Beda dengan anak yang nakal, yang tidak solih solihah. Ketika anak di rumah, orang tuanya susah karena anak nggak bisa berbakti, malah menyusahkan hati. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah, kepikiran. Nah, coba maaf, yang A, ketika anak di rumah orang tua senang, ketika anak keluar rumah orang tua tenang. Yang B, ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Anak-anak sampean termasuk kelompok yang A apa yang B? B apa A? Bener. Bener. Alhamdulillah, berarti anak-anaknya masyarakat Padamara ini udah jadi anak solih solihah nggih? Alhamdulillah. Sekarang kita buktikan. Ketika sekolahnya libur, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, punya anak yang udah SMA atau aliyah sekolahnya, pas hari Minggu libur, anaknya di rumah. Ketika anak libur di rumah, Bapak Ibu merasa susah apa senang? Susah apa senang? Benar. Karena memang anak sudah bisa berbakti. Betul-betul bisa membantu orang tua. Jadi ngelihat ibunya nyapu, kemudian anaknya ngomong, ibu nggak usah nyapu, ibu istirahat aja, kan sekarang aku libur sekolahnya, aku aja yang nyapu, anaknya gitu.
Ibu, bajunya yang kotor mana Bu? Aku yang nyuciin. Kan sekalian aku mau nyuci bajunya aku. Sekarang aku yang nyuci bajunya ibu. Ibu istirahat. Sekarang aku sekolahnya libur. Apa gitu? Ibu hari ini ndak usah masak, aku di rumah kok Bu, aku aja yang masak, ibu istirahat. Jadi pagi anaknya udah masak, begitu masakannya udah mateng, siap, disajikan, kemudian ibunya diaturi, ibu menawi ngersakaken dahar, ibu kalau mau makan makannya udah siap. Terus anaknya mandi, habis itu masuk kamar, sholat duha, baca Quran, mendoakan kedua orang tuanya. Anakmu ngono? Apa yang model kayak gini? Udah tahu pakaiannya kotor, klimbrak klimbruk dicuci. Masa aku wong tua kok nyuci terus? Mbok sekali-kali nyuci pakaian sendiri. Itu kotor disapu, klimbrak klimbruk ae. Ayo terus main HP, tak banting HP-mu. Apa yang begitu? Ya itu yang ibunya keplok-keplok itu. Lah tadi yang bilang ketika anak di rumah orang tuanya senang, tadi lambenya siapa? Woi. Terus ketika anak keluar rumah, jenengan merasa tenang apa gelisah? Kalau anak solih solihah, meskipun anak keluar rumah malam hari, orang tua tenang. Anakku nggak mungkin nakal, anakku nggak mungkin aneh-aneh. Aku udah yakin, aku tahu anakku bisa ngaji, anakku imannya kuat. Atau jenengan yang begini, punya anak perempuan malam-malam keluar rumah, anakku tuh pergi kemana? Perginya sama siapa? Jangan-jangan nanti di luar berbuat apa-apa. Terus nanti pulangnya jam berapa? Jangan-jangan kok gek pas koyok nyonge mbiyen kae. Teringat pengalaman masa lalu. Berarti anakmu yang A apa yang B? Pret. Berarti ya belum solihah itu namanya. Lah. Bu, Bapak, orang ndak punya anak itu sedih, nelangsa. Meskipun kaya raya kalau nggak punya anak sedih, betul? Pengen punya anak, sampai kadang alatnya diperiksa-periksakan. Ini kurang keras apa kurang linci, Bapak? Lah, tapi punya anak kok nakal, lebih sedih lagi. Jujur, merawat anak nakal itu lebih gampang ngerawat kambing nakal. Gampang ngerumat wedus nakal daripada anak nakal. Loh, punya kambing nakal, solusinya gampang. Kalau gak harap ngerumat, loh dijual jadi duit kok. Kasihkan orang, banyak yang mau ngerawat, nanti bagi hasil. Idul Adha bisa dijadikan korban, dipakai akikoh juga bisa, disembelih, dimasak apapun enak, sate, kare, gulai, rawon, enak. Itu kalau wedus nakal. Tapi kalau anak nakal, kasihkan orang. Siapa yang mau ngerawat? Dijual, gak payu. Ora payu dijual. Ayo, dinasehati, bantah. Dituturi, bantah. Dihajar, nangis. Disuruh minggat, gak berangkat. Dibuang, balik mulai. Dibiarin hidup, malu-maluin orang tua. Mau dibunuh, dosa. Mau dikubur, masih melorok. Dibalik ke menjero, ora sedeng. Masih mending kambing nakal. Saya misalnya punya wedus nakal. Wedus saya jantan. Gagah, tinggi besar, berok, tapi nakal. Keluar dari kandang, ndak pamit saya. Emang wedus nakal. Masuk ke kandangnya tetangga tanpa permisi. Akhirnya gara-gara dimasuki kambing saya yang jantan tadi, kambingnya tetangga saya meteng limo. Limo meteng kabeh. Apakah tetangga saya marah?
Mosok tetangga saya marah-marah, oh ini kambingnya kiai nggak punya adab. Masa kambing saya kok dihamili semua? Ndak, malah seneng tetangga saya, nemuin saya. Terima kasih bah, gara-gara kambingnya abah yang masuk ke kandang saya, sekarang kambing saya yang betina meteng 5. Doakan lancar nanti kalau mana semua udah lahiran, tak kasih hadiah 1. Betul-betul barokai, bukan hanya orangnya, kambingnya aja barokai. Nah sekarang sampean punya anak laki-laki, ganteng, gagah, tinggi besar, berok, nakal, keluar rumah nggak pamit orang tua, masuk rumahnya tetangga tanpa permisi, akhirnya anaknya tetangga yang perempuan meteng. Apakah tetangga sampean berterima kasih? Terima kasih mbak atas pejantannya. Mending punya wedhus nakal daripada punya anak. Nah, anak yang pada marah itu belum ngerti kalau sekarang hitungannya per menit. Gini ya. Gini loh, penting maksudku, jadi apapun yang penting solih-solihah gitu loh. Mau jadi petani yang solih, yang solihah. Jadi pedagang yang solih-solihah. Jadi TNI yang solih-solihah. Jadi Polri yang solih-solihah. Jadi pengusaha yang solih-solihah. Jadi pejabat yang solih-solihah. Itu loh maksud saya nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Yang solih-solihah itu yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh, ringkesnya gitu. Nah, fit dunya hasanah itu membutuhkan bayaran. Wa fil akhirati hasanah itu membutuhkan ganjaran. Ngertos ganjaran nggih? Allah ya Karim, gak nyauti. Fit dunya hasanah butuh harta, wa fil akhirati hasanah butuh pahala. Makanya anak solih solihah itu anak keren, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Paham pora ya iki ya. Loh karena gini loh, anak-anak kita itu pasti jadinya salah satu dari 4 kriteria. Ada yang pinter golek ganjaran, tur yo kober golek bayaran. Ini hebat. Ada yang hanya nguber ganjaran, neng ora kober golek bayaran. Ada yang nguber bayaran, nganti ora kober golek ganjaran. Ada yang ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Saya ora paham. Masa on tenan yo. Sekarang misalnya ini misal ya. Bapak Ibu punya anak perempuan. Cantik anaknya. Udah. Dilamar cowok, anak laki-laki, kriterianya 4. Kira-kira pilih yang nomor berapa? Yang nomor 1, anaknya pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Yang kedua, nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Yang ketiga, nguber bayaran ora kober golek ganjaran. Yang keempat, ora pinter golek ganjaran ora kober golek bayaran. Kira-kira anak jenengan nanti yang jenengan pilih jadi menantu yang nomor berapa? Sebentar tak jelaskan dulu ya. Yang nomor 1 tadi pinter golek ganjaran, tur yo kober golek bayaran, anaknya solih, ahli ibadah, akhlaknya bagus, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, ngimami cetha, khutbah yo iso, ceramah yo pinter. Terus jadi dokter apa jadi polisi. Loh, ganjarane kathah, bayarane turah. Yang kedua, nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Sregep ibadah tapi ndak kerja,
Hidupnya di masjid, pagi, siang, sore, malam di masjid. Kerjaannya sholat, wiridan, zikiran, tahlilan, yasinan, istighosahan, mujahadan, malam tahajud, pagi sholat duha, tapi ndak kerja. Nah kalau lapar gimana? Ngerikiti beduk atau ngemplok menur. Loh, anak laki-laki model kayak gini kalau dijadiin menantu bu, jurusnya mo limo, moh mergawe mangan melu moro tuwa. Kalau perlu dilengkapi dadi mo selawe, moh mergawe mangan melu moro tuwa. Moro tuwa murang muring, mantu mesam mesem. Moro tuwa mangkel, mantu mencap mencep. Moro tuwa mongkok, mantu meneng wae. Moro tuwa mobing, mantu minggat. Moro tuwa mati, mantu melu marisi. Malah 29 mone. Yang nomor 3, nguber bayaran nganti ora kober golek ganjaran. Sregep kerja, semangat kerjanya luar biasa, etos kerjanya tinggi, tapi ndak sholat, ndak pernah ibadah. Pagi jam 3:30 sudah bangun, tapi nggak sholat subuh. Wis membantu tonggone mbubuti ulune pitik. Nanti dapat upah suwiwi sama cakar gawe lawuh mangan sarapan. Pagi jam 7 berangkat kerja, kuli bangunan sampai jam 4 sore. Nyampe rumah ngarit nyari rumput untuk pakan sapi sama kambingnya. Habis maghrib keliling kampung jualan pentol dan tahu tek. Jam 11 malam tafakur judi online. Jam 3 dini hari, teman-temannya diajak kumpul nonton bola taruhan. Duit tok yang dipikir, tapi ndak pernah ngaji, ndak pernah sholat. Yang nomor 4, udah nggak pinter golek bayaran, ndak kober golek ganjaran. Ngemis. Atau modal ecek-ecek, nyegati nyetopi lampu nyetopi mobil yang pas di lampu merah itu loh, cek-cek itu. Udah nggak pinter cari ganjaran, nggak bisa dapat bayaran. Bapak Ibu kira-kira kalau pilih menantu ini anak laki-laki yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Betul, pilihan tepat, pilih yang nomor 1. Tapi mohon maaf, kalau memang pengen punya menantu anak laki-laki yang nomor 1, anaknya ibu yang perempuan itu udah bener-bener dididik sebaik-baiknya supaya pantas dinikahi laki-laki yang nomor 1 tadi apa belum? Yo jangan hanya pengen, kalau pengen semua anak perempuan ibu harus dipantaskan, dididik sebaik-baiknya supaya pantas dinikah sama laki-laki yang nomor 1. Tuh jangan anak diumbar, udah nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, anak perempuan, targetnya cuma sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Ada pengajian nggak pernah datang, suruh zikir ngaji nggak bisa, suruh masak juga nggak bisa. Anak perempuan kerjaannya naik motor gede, motornya motor lanang, weng 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 weng, pakaiannya melevet ngafret, telinganya dijejeli headset itu karo gedek-gedek, polanya ndak karuan. Lah anak perempuan kalau model kayak gitu yang ngelirik kira-kira laki-laki nomor berapa? Nomor berapa? Ya semua kalau soal ngelirik. Saya kalau lihat kayak gitu ya kalau ngelirik ya semua, Kapolsek yang ngelirik. Tapi kalau suruh ngelamar jadiin istri, berpikir 1000 kali. Pantes ndak dijadiin istri perempuan model kayak gitu. Ini nitip pesen saya. Pesen ya. Karena gini, anak manusia itu beda dengan anak binatang. Loh, ntar dulu saya ngomong. Coba, anak sapi namanya apa? Pedet. Ya wis padha wong Jawa ya pedet. Anak wedhus namanya apa? Cempe. Anak kebo namanya apa? Gudel. Anak manusia namanya apa? Bayi. Enggak tahu nama anaknya sendiri. Diulang. Yang kompak, kalau kompak ngajinya lama nanti
Tapi kalau nggak kompak ya bentar didoain bubar. Yang kenceng jawabnya, semangat. Anak sapi namanya apa? Pedet. Anak wedus namanya apa? Cempek. Anak kebo namanya apa? Gudel. Anak manusia namanya apa? Anak kecoa namanya apa? Kecoa cilik. Udah, maksud saya gini, anak sapi namanya pedet. Pedet ini asal dikasih makan banyak, kenyang, dijamin gemuk, gede. Dan dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Yang penting kasih makan banyak dan kenyang. Beres. Anak wedus namanya cempek. Pokoknya dikasih makan banyak, kenyang, gemuk, gede, dan dewasanya si cempek dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Anak kebo namanya gudel. Pokok kasih makan yang banyak, kenyang, gemuk-gemuk, besar dia. Dan dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan banyak, kenyang, bisa gemuk, bisa besar. Tapi dewasanya si bayi ini belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Itu yang saya maksud. Paham? Anak ayam namanya apa? Pitik. Wedok. Dipakani, di rumah gede, jadi perawan. Perawan pitik. Kemudian diperkosa jago 5. Nganti mekeh-mekeh. Jadi kasus apa enggak? Bisa dilaporkan polisi apa enggak? Ya enggak, dalam dunia perpitian aman. Enggak ada masalah, no problem, enggak ada kasus. Walaupun diperkosa jago 5. Aman kok. Hasil diperkosa jago 5. Waktu bertelur ya ikhlas. Ibunya ikhlas ketika bertelur. Waktu angrem khusyuk. Telur 12 netes semua. Ibunya enggak stres. Biasa, anak tetap dididik sesuai dengan fitrah kepitian nasional. Sampai dewasa, anaknya yang betina jadi babon, dipendel bisa hidup sendiri. Anaknya yang jantan jadi jago, teladung, bisa hidup sendiri, gagah, sukses mendidik anak tanpa merepotkan simbahnya. Makanya nggak ada mbah pitik ngomong putu, itu nggak ada. Sekarang anaknya orang pada marah. Bayi, perempuan, dikasih makan, di rumah, besar, jadi perawan. Terus diperkosa 5 orang. Jadi kasus apa enggak? Masalah apa enggak? Urusan, masalah, kasus. Ini yang saya maksud beda. Halo? Bisa difahami omongan saya? Makanya, kalau punya anak itu targetnya jangan hanya kasih makan kenyang, pakani wareg, sandangi rapet, turoke nggo nanget. Sorry. Apa ya? Aku tuh mau ngomong tuh takut kamunya nggak paham. Paham gak? Memang maaf ya. Merawat anak dari segi lahir itu penting, tapi batin jauh lebih penting, gitu loh maksud saya. Imunisasi penting, tapi imanisasi jauh lebih penting. Semangat posyandu itu ya penting, sampai ada lagunya itu loh. Aku anak sehat tubuhku, karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, aku anakan pitik. Kalau berat badan ditimbang selalu itu anak ayam. Yang penting beratnya bertambah, lemu, gemuk, dijual, untung. Kalau anak manusia ya enggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Harus ilmu, iman, akhlakku dididik dan dibimbing selalu. Gitu loh. Hui. Nah, gini sekarang. Ada
rumusan sederhana. Saya ndak usah kebanyakan dalil. Mungkin ini pertemuan pertama saya dengan penjenengan semua. Walaupun sebenarnya jenengan udah sering ketemu sama aku di YouTube. Udahlah ngaku aja. Orang aku ini udah lama kok, udah 20 tahun lebih aku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap FYP. Itu juga karena kamu. Gini ya, rumusannya begini. Diulang ya. Diulang langsung diterangkan. Gini, kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, artinya bibitnya ndak unggul. Makanya kalau orang tua dulu itu mau menikahkan anak itu dicari dulu babat, bibit, bobot, bebetnya. Orang-orang, karena bapak dan ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, iman takwanya tidak jelas, pendidikannya tidak jelas. Orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, nakal-nakal, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas. Contoh, anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. MBA, married by accident. Orang ngerti, wong pada marah orang ngerti ini. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Sekarang banyak loh orang mengandung tidak ikhlas itu. Kalau ibu-ibu zaman dulu mengandungnya itu ikhlas-ikhlas. Sadar kalau hamil lagi itu seneng. Alhamdulillah, kok masih bisa ya, alhamdulillah. Cerita ke suami, bapake, kabar gembira. Apa? Nyonge meteng maneng. Ngene iku suaminya seneng banget. Bojone nyong pinter. Sambil didudul bokongnya itu. Ikhlas. Lo anak masih di kandungan ini. Ibu seneng, bapak seneng. Alamat anak ini sambung sama ridhonya Allah. Kehadirannya betul-betul diharapkan. Nah, sekarang enggak. Punya anak baru 2 itu hamil lagi itu susah. Periksa ke dokter. Dibilangin, ibu perutnya enggak bermasalah kok bu, selamat ya, positif hamil. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kok bisa hamil dok? Nah, dokternya malah bingung. Ya ibu ngapain aja sama suaminya kok malah nanya saya. Saya kan udah minum pil dok, kok masih hamil dok? Dijelasin sama dokternya, ya mungkin ibu minum pilnya ngurutnya salah, harusnya ke kanan, ibu ngurutnya ngiri, ya kebrotolan bu, gitu. Sampai rumah itu cerita suami sedih gitu. Mas aku mau ngomong, jangan marah ya. Apa? Bener nggak marah ya? Ada apa? Aku hamil lagi. Kok bisa hamil itu loh? Suaminya juga gitu. Padahal yang pola juga dia. Seakan kehadirannya tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Itu maksudnya waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Saat menyusui tidak tuntas. Tuntasnya penyusuan itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Anak-anak zaman dulu itu sama ibunya dikasih ASI itu 2 tahun bahkan lebih sampai disapeh-sapeh itu. Betul? Loh kok enggak jawab? Betul? Loh, dulu udah kelas 4 SD, kelas 5 SD itu masih mentil dulu. Iya masih ngempeng itu loh. Dulu. Malah Pak Kepala Desa sampai sekarang. Halo? Loh sekarang itu ibu-ibu kalau punya bayi ngasih ASI itu kadang cuma 2 bulan, 3 bulan. Habis itu stop. Alasan karir lah, alasan sibuk lah, alasan kerja lah. Stop habis itu. Udah kasih susu pabrikan itu. Ya Allah. Padahal tadi sudah saya sampaikan ini pentingnya ya, pentingnya ASI. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Anak sapi namanya pedet. Anak wedus namanya cempek. Anak kebo namanya, anak manusia namanya. Oke, susu sapi itu untuk membesarkan pedet. Susu wedus untuk membesarkan susu kebo untuk membesarkan
Nah, susu ibu untuk membesarkan kok bapak? Bayi. Bapaknya cukup wadai saja. Diulang. Awas kapan nggak dijawab langsung tak doain. Dijawab yang semangat, yang kompak. Susu sapi itu untuk membesarkan pedet. Susu wedus untuk membesarkan susu kebo untuk membesarkan susu ibu untuk membesarkan bayi. Nah, sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dia dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Dia tidak besar dalam dekapan ibu, tapi dia besar dalam buaian lembu. Banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Lah susu pabrikan itu produk susu sapi. Anak-anaknya dikasih susu sapi. Makanya besarnya jadi anak. Yo yang urut ngomongnya tetap anak manusia. Cuma nyusu. Makanya kelakuannya kayak pedet. Nah iya disuruh ngaji nggak berangkat malah bapaknya disundang-sundang. Suruh sekolah nyelentik ibune. Suruh ke toko sebentar aja pedet. Siapa ngomong persismu? Makasih. Lah pedet kok. Ya akhlaknya kayak pedet. Lihat pedet anak sapi itu. Dia lagi di tepi jalan, ada motor lewat, ngeng, matanya pendelik, pelirik. Ya anak itu kalau dibesarkan dengan susu sapi jadinya ya kayak gitu. Di jalan ada cewek lewat, ya pelirik, huhui, ngono gitu. Pedet. Tolong ibu-ibu kasih ASI eksklusif 2 tahun. Itu namanya menyusui secara tuntas. Kemudian tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu ibu, bukan bapak. Sorry bapak, kita sama-sama laki-laki harus fair, jujur. Kalau soal anak, bapak itu ndak ada apa-apanya dibanding ibu, betul? Karena sama-sama punya anak, laki-laki dengan perempuan itu beda. Perempuan kalau sudah punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Laki-laki kalau punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Saya ulang, perempuan itu kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Maka dia lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Bapak kalau lagi punya anak bayi jangan macem-macem sama ibu pak. Dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Kalau diganggu ngamuk dia. Sampluk parut pisan kok. Dia lebih memilih profesi jadi ibu daripada melayani suami. Nggih Bu nggih? Krungu kupingmu wong lanang. Loh kalau laki-laki punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Orang ngurusi bayeke ning malah ngriwuki ganggu ibune. Iki kelakuane wong lanang. Mula kadang bengi rebutan karo bayi kae. Makanya pendidik anak itu ibu lebih sabar, ibu lebih telaten. Contoh paling nyata itu kalau punya anak bayi sakit. Ya Allah, ibu itu gendong mulai subuh sampai tengah malam. Kuat, sabar. Anaknya rewel, nangis. Kakinya nendang-nendang, ndak karu-karuan. Itu ibu, cup sayang. Cup ya sayang ya. Sambil tipu-ipu pantatnya. Anak mama sakit sayang ya. Anak bagus. Anak ganteng. Padahal anaknya ireng korengen. Anak bagus. Anak ganteng. Ayo coba bapak punya anak bayi sakit. Ayo misalnya panas, demam. Rewel, digendong 5 menit sikile kerencalan nangis terus tak banting sisan. Nah gini ya,
Karena pendidik anak itu ibu, pengen punya anak hebat, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Loh, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku berbakti dan aku baiki di dunia ini? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Loh, ini bisa matematika apa enggak sih? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya. Makanya disebut istri. Is itu adalah 3 itu 3. Kalau cuma 1 is 1. Kalau 2 is 2. Kalau 3 namanya is. Ibu tenang ibu, jangan mencep, jangan marahin saya. Gini bu, yang dimaksud 3 ibu ya, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Nah, ibu-ibu harus bisa menjadi 3 ibu secara terpadu bagi anak-anaknya. Harus bisa jadi ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas agar anak hebat, berprestasi, dan berkualitas. Loh, bikin kata-kata kayak gini itu susah, nggak gampang. Makanya yo larang. Pengen murah ya bojomu kan ceramah. Ngeyel, larang murah itu tergantung kualitas. Lah sekarang banyak ibu-ibu yang hanya mampu jadi 1 ibu saja. Hanya bisa jadi ibu kandung, nggak bisa jadi ibu susu, nggak bisa jadi ibu guru. Bisanya cuma jadi ibu kandung, nek kon meteng pinter-pinter. Loh harusnya jadi 3 ibu secara terpadu tadi. Loh Rasulullah juga punya 3 ibu. Terpisah semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ibu gurunya Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Anak-anak sekarang, anak-anaknya orang pada marah sekarang, ibunya juga 3, juga terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Angel nggih kata-kata ngene iki angel, makanya yo nah, ya Allah ya Karim, subhanallah. Gimana ya? Ini udah jam 12 lewat. Setahu saya dan seingat saya, undangan di Padamara ini tanggal 24. Nah kalau udah lewat tengah malam ini berarti udah masuk tanggal 25. Jadi saya ceramah di sini sudah 2 hari. Siapa ngomong datangnya telat tadi? Siapa yang ngomong datangnya telat tadi? Dengerin ya sayang ya. Aku telat itu bukan karena apa-apa. Ini tadi loh seharian ini loh 4. Saya loh iya. Saya hampir tiap hari. Pagi tadi, pokoknya 3 tempat di Banjarnegara. Pagi tadi di kecamatan apa namanya? Batur. Terus sorenya di Karangkobar. Ini tadi di Purwanegara. Terus sekarang di
Nah, gitu loh. Saya dari Nyonge tadi, dari Purwanegara itu turun, ndak pakai transit, ndak pakai makan. Langsung naik mobil, kalau nggak percaya tanya sama patwalnya. Langsung meluncur ke sini demi kamu. Demi Allah saya nggak mampir karaoke dulu ndak. Yo gitu aja masih disalah-salahin, telat lah, terlambat lah. Malam-malam tak belain ke sini meskipun Nyonge kencot. Itu demi cintaku ke kamu. Tapi kamunya masih kayak gitu ke aku. Nah, gini. Udah sayang, udah gini. Ya, sarungnya nanti bentar lagi. Ya. Kok denger ya ada sarung juga? Iya sebentar sayang, sebentar, gini sebentar. Apalagi kita sekarang hidup di era seperti ini, orang bilang era digital. Ya. Manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus bisa jadi manusia siluman. Artinya manusia yang harus hidup di dua dunia. Di samping dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Betul? Ya, ini manusia siluman namanya. Loh, kalau orang dulu lebih banyak hidup di dunia nyata, bahkan hidupnya hanya di dunia nyata saja. Kalau orang sekarang lebih banyak hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Betul? Makanya orang ngaji sekarang sama dulu itu beda. Jujur. Saya sekarang tuh kalau lagi ceramah kayak gini kadang-kadang si malakama. Susah. Lah orang yang saya hadapi udah pada main HP semua. Saya maunya di dunia nyata, tapi jamaah banyak yang hidupnya di dunia maya. Seringkali saya ngaji, jamaahnya bikin story. Saya serius, jamaahnya bikin status. Iya ya katanya. Saya menerangkan, jamaahnya chattingan. Sering kayak gitu, susah kadang-kadang. Makanya anak-anak sekarang itu kitabnya beda dengan santri-santri zaman dulu. Kalau santri dulu itu ngajinya urut, nahwu urut, fikih urut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Anak-anak sekarang kitabnya bukan Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Ikut torikoh internetiyah. Angel, larang kok. Murah ya lurahmu dhewe kon ceramah. Ayo terusno Pak Lurah, aku tak mulih. Kok itu loh. Sehingga jujur ya, kadang-kadang saya itu kalau diundang untuk ceramah, itu bingung saya. Antara saya terima atau saya tolak. Mau saya terima itu kok bertentangan dengan kata hati. Ya maksud hati itu yang namanya ngaji itu ya betul-betul ngaji di dunia nyata. Tapi mau ditolak itu kok yo sapa ngomong eman-eman. Eman-eman pikiran ora duit ngono to. Loh, ada kiai ngaji ceramah kok tujuannya cari duit, itu berdosa. Berdosa, tapi lebih berdosa lagi kalau sampean ngundang kiai suruh ngaji ndak dikasih duit. Tuh. Itu loh yang bikin gara-gara itu. Lo maksud saya gini sayang. Lo sekarang itu kalau lagi ada panitia minta saya ngaji ngundang ceramah itu, saya bingung. Ini diterima apa ditolak? Mau diterima kok nggak sesuai dengan kata hati. Wong kata hati itu yo ngaji ya sungguh-sungguh ngaji. Tapi mau ditolak itu kok yo sembuh sakarepmu. Yo ndak tega. Yo ndak tega. Orang kadang jauh-jauh datang ngundang terus saya waktunya longgar ada. Masa nggak mau kan yo eman. Ya maksudnya eman waktunya itu loh.
Gitu. Lah kalau saya maunya itu ya ngaji, betul-betul konsentrasi, fokus, cari ridhonya ilahi, semuanya di dunia nyata, nggak ada yang di dunia maya. Makanya saya itu paling kesel kalau lagi ngaji ada orang yang mainin HP, paling kesel saya. Sering saya langsung, loh kalau saya nggak langsung tak sindir, langsung tak lokkan kalau saya. Nggak terima ya biar pulang orangnya. Loh kalau saya gitu, wah aku wong tegel. Daripada terganggu dan dia sendiri mengganggu, lah ngapain ikut ngaji kalau kayak gitu. Oh saya kalau ngaji di kalangan pejabat-pejabat tinggi itu bahkan langsung diinstruksikan semua HP off, silent, matikan semua. Itu disiplin betul itu. Nah, sing pejabat-pejabat nanggung itu biasanya yang suka susah diatur itu. Lo bener dan saya kalau di ruang Rupatama saya di Mabes gitu ngaji semuanya silent HP gitu dan sering yang saya hadapi bintang 2, bintang 3 di pundak, nggak cuma melatih satu ngene iki, apa ngene iki, apa mana ki seret-seret loro itu anak buah semua ini. Nah, komandan-komandannya beliau itu teman saya semua kok. Kalau saya sekedar geser ini gampang saya. Tinggal catat NRP-nya berapa, selesai. Menengok kowe ora ngerti urusane Rika. Oh, Rika ora ngerti urusane nyonge. Angel wes. Nah berikutnya astagfirullahaladzim. Lah karena situ tadi ngomong duit semuanya, ya memang duit bukan segalanya tapi segalanya butuh duit. Loh iya, madrasah diniyah ini kalau nggak ada duit ya nggak bisa jalan. Ini yang lemah dari masyarakat kita. Maaf, nitipin anak, dididik ngaji, dikasih ilmu, dididik akhlak. Kalau udah jadi nanti manfaatnya untuk orang tua. Tapi suruh bayar bulet, kadang sahriyah 1 bulan 15.000, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Nah karena itu mohon kesadaran dari para jamaah ini untuk madrasah diniyah Raudhatul Huda. Tolonglah Bapak Ibu ini menjadi jariah panjenengan. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ini mumpung ada kesempatan bagus panjenengan bisa jariah. Jariah itu gini salah satu manfaatnya. Sekali panjenengan amal, ya sekali sampean amal, dapat pahala dan terus tanpa henti hatta yaumil qiyamah. Besok kok jariah lagi, ya dapat pahala terus sampai yaumil qiyamah. Makanya disebut jariah, itu artinya mengalir tanpa henti. Beda dengan amal yang lain. Misalnya nanti ini sampean tahajud, ya dapat pahalanya tahajud, ya pas tahajud itu aja. Begitu selesai tahajud, udah selesai pahalanya. Kecuali besok tahajud lagi, dapat pahala lagi, ya pas tahajud itu aja. Udah nggak berkelanjutan. Hebatnya jariah, mengalir terus. Deres nggak alirannya? Tergantung. Besar nggak jariahnya? Kalau nanti 100.000, plung, kerocok, deres banget. Nah kalau plung 2.000, ya kayak orang kenceng anyang-anyangan. Cerit, kayak gitu. Tolong, yo ngono kuwi, prinsipe orang cetil ya penting ikhlas. Orang kalau sedekah penting ikhlas itu tandanya cetil, bakhil. Karena tandanya orang yang loman, dermawan itu sedekahnya banyak, dia nggak perhitungan. Nah, sedekah itu yang bukan kok sing penting ikhlas, sing penting akeh. Ora ikhlas yo bene, ora ikhlas yo wis, sing penting akeh. Ngono lho. Engko nek wis akeh kan ikhlase metu dhewe. Lah nek sing penting ikhlas mesti sithik. Wong itu prinsipe wong cetil. Halo? Siap sampun? Sampun siap? Tolong segera disiapkan Bapak Ibu yang merasa, ibu-ibu yang merasa pakai kalung, yang merasa pakai gelang. Kalau sedekahnya nanti di bawah 20.000, tunggu seminggu lagi. Pedot kalungmu, hilang gelangmu.
Iku sing gelange akeh ora sumuk ya krimping. Krimping. Ngono nek plung meng 2000 titenono. Titenono. Oke, segera siapkan panitia. Mohon segera untuk menjalankan tugasnya. Grup sholawat untuk mengiringi dengan lantunan-lantunan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala panitia kardusnya ada yang ke panggung, yang di panggung juga harus ditarik. Kardusnya ada yang di panggung.
سمعنا غايته حسن ختامي ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الأيتام وادنا ما قد سألنا من عطاياك نسامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah mewakili panitia, terima kasih sedekah jariah panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah kasih balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih berkah dunia dan akhirat. Ini ada santri-santri dari Madrasah Diniyah Raudhatul Huda, mungkin yang akan menunjukkan talentanya. Mana anak-anaknya? Coba. Cik. Bapak-bapak mohon maaf, mohon izin. Anak-anak berdiri di depan panjenengan, tidak apa-apa Bapak ya. Mohon izin. Oke, ayo sini nak. Ya coba. Mana yang pertama? Yang pertama siapa? Yang lain duduk. Yang lain duduk dulu. Duduk dulu sayang, yang lain. Ini Kevin, ayo. Coba salam dulu. Yang lain duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Kevin, Kevin. Kelas berapa di Madrasah Diniyah? 3. Kelas 3. Kalau sekolahnya di mana Kevin? MI 1 Karanggambas, MI 1 Karanggambas, kelas berapa? 6. Kelas 6. Kevin di Madrasah Diniyah udah berapa tahun? Dari kecil, Dari kecil, oh mulai bayi udah masuk Diniyah ya? Maksudnya dari kecil itu dari umur berapa? lupa. Oh lupa. Udah lama yang ngajinya di Madrasah Diniyah? Iya, Kevin nanti punya cita-cita pengen mondok ke pesantren nggak? iya, Bener? benar. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Cita-citanya apa Kevin? Kayak Abah Anja, Maksudnya kayak Aba Anza itu yang kayak apa? Ustadz, Oh pengen jadi ustadz. Nggak pengen jadi polisi? enggak, Nggak pengen jadi bupati? enggak, Dokter? enggak, Pilot? enggak, Pengusaha? enggak, Kiai? enggak. Iya, iya, iya. Iya, Nah sekarang kalau gitu Kevin sekarang mau ceramah? Mau tampil apa? salawatan. Oh mau sholawatan? Ya udah biar dia sendiri, nggak usah diatur, nggak usah diatur. Kevin, calon ustadz, ngajinya yang sungguh-sungguh di pesantren, biar jadi ustadz nanti bisa ngaji dulu baru ceramah, jangan ceramah dulu baru belajar, bingungin masyarakat nanti, ya, bisa ngaji dulu baru ceramah, ya. Ya, Ini Kevin naik ini maunya Kevin sendiri apa ada yang nyuruh? ada yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Bu Ustadz, Oh, Bu Ustazah yang nyuruh. Kok Kevin mau disuruh-suruh? ya maulah.
Udah sekarang tadi sama Bu Ustazahnya Kevin disuruh apa sebenarnya? Pidato. Nah iya pidato aja. Pidatonya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa ngapak? Bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Tapi Kevinnya pilih sholawatan. Iya. Nah, sholawatan apa? Syarat penjajah. Coba kayak apa ya? Apa pengen denger? Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanassa anang qawlin wa fiklin wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda ja'ali wa ghairati. Bentar Kevin, bentar. Kalau baca syairan kayak gitu harus bener, jangan sampai salah. Ya. Coba diulang. Kalamun Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanassah anang qawlin. tanazzaha an qaulin. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi tafi min kulli da'in. Terus dalilun li qalbi inda ja'li wa hayrati. Terus kayak apa tuh? Awala cilik padana longso sandang pangan dikurangi. Vin. Wong situasi nggak enak kayak gitu kok dinyanyiin. Hidup itu disuruh bahagia kok malah nelongso. Sandang pangan itu sekarang Indonesia itu ketahanan pangan kok malah sandang pangan dikurangi. Coba terusannya kayak apa? Kaum wanita diperkosa. Loro. Terus Kaum pria pada disiksa. Masya Allah, Vin. Ucapan itu doa, Vin. Ngomong yang enak-enak lah. Mosok kok kawula cilik padha nelongso, uripe mulane nelongso terus. Sandang pangan dikurangi. Wong kita itu kepinginnya sejahtera kok. Bersatu, berdaulat. Masyarakat sejahtera, Indonesia maju kok. Kaum wanita diperkosa. Loro. Terus piye? Terusane kepriye? Kalamun. Loh kok kalamun meneh? Hah? Iya. Terusane kuwi mau lho, terusane sing kaum priya padha disiksa. Terus Awala cilik kesuwel kadut. Duh, suwal kadut iki lho. Gatel. Terus Koni punika agemane saben wangi lan saben rina kukur saben yo gatel kok ora kukur-kukur. Sapa sing ngongkon suwal kadut? Wong kain katun nyaman kok suwal kadut. Hidup wayahe merdeka kok malah nyanyi surat penjajah. Merdeka, Vin. Ya udah, duduk dulu. Ganti sekarang. Nah, yang kedua. Ayo, Nduk. Nok. Berdiri. Dan namanya siapa? Vira. Siapa? Vira. Vira. Emang mintanya Vira? Vira, 3, 3, 4. Kelas berapa Vira? 4. Di madrasah diniyahnya apa di madrasah diniyahnya kelas 4? Di mana kelas 4-nya? Sekolah. Oh di sekolah? Iya. Ya, sing salah yo nyonge sing tek. Vira mau tampil apa? Bacaan
Al-Fajr. Baca surah Al-Fajr. Hah? Al-Fajr. Enggak Ad-Duha. Enggak Al-Lail. Atau Al-Asr? Oh, kamu sukanya Fajar ya? Ya udah nggak apa-apa. Kan ada Ad-Duha, ada Al-Lail. Oh, kamu mau Al-Fajr? Ya udah dibaca. Ayo coba kayak apa? Ayo. Yang bagus, yang keras. Ayo. Bismillah. A'udzubillah dulu nak. Kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu ya. Ta'awud dulu. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walayli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi jar. Diulang. Hal fi dzalika. Coba diulang. Hal fi dzalika qasamul Dia harus teliti antara kaf dengan qaf. Hal fi dzalika qasamun. Ayo coba kaf qaf. Ayo coba itu soalnya gandeng. Ayo. Hal fi dzalika. Hal fi dzalika qasamul lidzi jar. Nah, hati-hati ya. Kamu tadi maunya pengen naik sendiri apa disuruh? Disuruh. Makanya lemes-lemes naik. Kalau pengen sendiri itu semangat. Nah, kalau disuruh ya kayak gini, jadinya lemes. Kok kamu malu-malu, nggak mau keras ngomongnya? Kamu nanti pengen mondok ke pesantren nggak? Insya Allah. Kak insya Allah. Kalau iya iya, kalau enggak. Hah? Ya. Enggak. Ya. Oh iya. Cita-citanya apa? Guru. Guru. Milih jadi guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, atau guru di perguruan tinggi? SD. Kenapa milih guru SD? Enggak apa-apa. Ya udah, duduk ganti satunya. Papa tok nih, nek tak turuti sampai subuh kok. Ayo. Kamu cowok jangan kayak cewek yang keras. Ayo, namanya siapa? Mic-nya jangan jangan bikin mainin. Gini sini. Kamu itu mic-nya nggo dolanan kok. Udah, jangan ditekan-tekan tombolnya. Ayo, namanya siapa? Abil. Abil. Rumahnya mana? Pada Marak. Pada marah kemana? Kelas berapa? Kelas 2 Kelas 2 apa? SMP. SMP. Kamu masih kecil udah kelas 2 SMP. Di madrasah diniyahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. Nah, disuruh juga sama Bu Ustazah. Ya. Disuruh tampil apa? Tilawah. Tilawah. Mau baca surat apa? Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra itu juz berapa? 15. Juz 15. Kamu sudah hafal berapa juz? 26. Sudah hafal 26 juz? Belum. Lah tadi kok jawab 26 itu maksudnya gimana? Juz 26. Ngajinya sudah juz 26. Oh, ngajinya sampai juz 26. Lah pertanyaannya apa, kan kamu sudah hafal berapa juz? 26. Kaget aku. Sampai Pak Wakapolres mau kasih hadiah sebenarnya. Hampir aja. Gara-gara kamu ngajinya sampai juz 26. Berarti mulai juz 1 2 3 4 5 6 7 sampai 25 sampai 26 gitu. Nggih. Bener, dari depan ya. Jangan-jangan dari belakang. Enggak ya? Terus yang hafal, juz amma hafal enggak? Belum. Oh belum, pinter jawabannya belum. Berarti punya rencana mau menghafalkan. Ya. Sudah mulai nyicil hafalannya. Sudah. Juz berapa yang sudah dihafal? Juz 30. Lah tadi ditanya juz amma sudah hafal belum? Belum. Juz amma itu juz 30, Bil. Nggih.
Ya udah sekarang tilawah dulu surah Al-Isra ayat berapa sampai berapa? Yang mau dibaca? Ayo tilawahnya. Surah Al-Isra itu juz 15. Yang mau dibaca ayat berapa? Yang ini akibatnya kalau disuruh orang. Ya udah nggak tahu ayatnya nggak apa-apa langsung dibaca. Ayo. A'udzu billah. Ojo au. A'udzu ain. Ayo. A'udzu billah. Kok au? Pertama hamzah a, kedua au. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. Ojo sae. Shin ya sukun fathah syai bukan sae. Syai. Ayo diulang. A'udzu billahi minas syaitonir. Kok sae? Ayo. Au. Zu. Billahi Minash. syai bo ayo bo nirrajim a'udzu billahi ayo A'udzu billahi minas syai aja a'udzu billahi minas syaitonir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, sapa sing ngongkon maju? Ayo. A'udzu billahi minas Haknya harus hi, aja a'udzu billahi. Hi. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang, basmalah diulang. Bismillah. Kepanjangan segitu itu. Itu kayak bacaan apa? Kepanjangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hir tasdid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Diinget-inget ya, insya Allah nanti kamu sampai tua kamu akan eling. Nah, terus apa yang mau dibaca? Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu huda wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahidu. Kalau baca kha itu jangan tahidu itu kayak kha itu, tapi juga jangan itu juga jangan gitu. Makanya baca Quran itu makharijul hurufnya harus bener. Jangan mementingkan lagu dulu. Makhrajnya bener, tajwidnya bener, tartil, nanti lagunya keluar sendiri. Dah cukup sayang, cukup. Belajar lagi yang serius ya. Nah, masih ada lagi. Iki terakhir cilik dewe. Namanya siapa sayang? Sani. Siapa? Sani. Fani. Sani. Kamu namanya Sani. Kamu anak kedua ya? Tiga. Nah, kok namanya Sani? Harusnya Salis. Anak ketiga. Kakakmu berapa orang? Kakakmu berapa orang? Satu. Loh, satu. Katanya anak ketiga. Kakakmu berapa orang? Dua. Hah? Dua. Dua.
Terus kamu masih punya adik? Berarti semuanya berapa? Adiknya berapa? Satu. Satu. Kamu nomor 3. Semuanya 4. Masih pengen adik lagi enggak? Sani mau tampil apa? Hitungan bahasa Arab dan anggota badan bahasa Arab. Apa-apa? Hitungan bahasa Arab dan anggota badan bahasa Arab. Hitungan bahasa Arab dan anggota badan bahasa Arab. Oh gitu. Wahidun jatuh. Itu mau kayak gitu. Rosun kepala. Hidungun hidung, kupingun kuping. Mau kayak gitu. Ya udah ayo mulai. Yang keras. Wahidun satu, isainin dua, salah satun tiga, arbangatun empat, hamsatun lima, sitatun enam, samatun tujuh, samayatun 8, isatun 9, asyaratun 10, jismun badan, rasun sirah, sakrun rambut, japinun sinum, jabatun batu, ngaridun kute, sudunun tempilingan, haji pun alis. Rene tak tempilingi. Haji pun alis, ya udah sayang, udah. Kasih sarung ada enggak? Sarungnya 2 untuk yang laki-laki. Dah. Ayo. Sarungnya kasihkan yang laki-laki, yang cowok. Halo. Nah ini kata-kata, ayo berdiri. Ayo, sarung mangga. Ayo, sing buanter kaya no TikTok iku. Sarung mangga bikin kamu terpesona. Terpesona sama isinya. Sarung mangga bikin kamu terpesona. Ayo ganti satunya. Ayo. Sama Pak. Hah? Enggak harus beda. Sarung mangga mangane depangan sarungnya ngonutup manuk. Kacau. Ya, manukmu tutupi nggo sarung mangga. Dah ini adik-adik, kamu yang cewek, ini. Ini 100. Kamu 50 udah dapat sarung kok. Nggo nutup manuk. Dah. Duh. Yo saya tadi sebenarnya saya kepinginnya jamaah yang lain juga, tapi karena kita waktunya udah jam 1. Loh, kamu ngerti aku dong. Aku sebenarnya pengen manggil itu yang bawa poster aku, itu sebenarnya mau tak panggil, mau tak kasih hadiah, tapi karena waktunya kita terbatas, insya Allah nanti di kesempatan yang lain. Insya Allah. Saya senang banget, bahagia banget malam ini bisa ketemu dengan penjenengan semua yang luar biasa. Panitia semangatnya juga luar biasa. Terima kasih Pak Wakapolres, terima kasih juga Ketua DPRD atau seluruh anggota yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Meskipun trauma, nggak berani ngulangi lagi, tapi punya pengalaman jadi bisa cerita. Kalau disuruh ceramah di acara walimatul nikah, walimatul arus, saya juga sudah nikah, sudah pengalaman, bisa cerita. Tapi kalau diminta ceramah di acara haul, bicara tentang kematian, terus terang saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya merasa berat, susah, apalagi yang dihadapi jamaahnya pinter-pinter. Seperti masyarakat Padamara ini dari dulu terkenal orangnya pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah dan pinter bikin alasan. Karenanya mari kita awali dengan mengirimkan doa kepada para masyayikh, para sesepuh, para pejuang di daerah sekitar sini. Kita hadiahkan suratul Fatihah sekaligus niat menghadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang kubur. Itu ya mirip-mirip dengan keadaan orang yang di alam dunia.
kalau di alam dunia ini ada orang pada marah yang hidupnya susah, nelangsa, menderita, miskin dan sakit-sakitan. Demikian pula di alam kubur. Penduduk alam kubur itu ada yang susah, sedih, nelangsa, menderita, miskin dan sakit-sakitan. Di dunia ini ada orang pada marah yang hidupnya seneng, nikmat, bahagia, serba berkecukupan, kaya, sehat, seger-seger. Demikian pula penduduk alam kubur itu ada yang keadaannya seneng, nikmat, bahagia, berkecukupan, seger, kaya karena sering dapat kiriman BLT, sering dapat bansos, subsidi pahala dari keluarganya yang masih di dunia. Ini pentingnya kita punya anak-anak yang sholih dan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata keadaan orang di alam barzakh itu juga dipengaruhi oleh anak keturunannya yang masih di dunia. Kalau anak keturunannya yang masih di dunia ini ahli ta'ah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, rukun dan baik hubungannya dengan sesama, maka orang tuanya, kakek neneknya, buyut-buyutnya yang sudah berada di alam barzakh seneng-seneng, nikmat, sehat, bahagia. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Sampai Nabi menggambarkan wazdadu wujuhahum bayadaw wa isyraqa. Wajah-wajah mereka tambah bercahaya, bersinar saking bahagianya. Emang orang seneng bahagia itu menambah ketampanan, menambah kecantikan. Orang sedih, susah, menderita, mengurangi ketampanan, mengurangi kecantikan. Ada laki-laki yang sebenarnya wajahnya nggak begitu tampan, tapi dia kaya, banyak duit, hatinya seneng. Itu dipandang ya sedep gitu. Ada laki-laki yang sebenarnya tampan wajahnya, tapi maaf, nggak punya duit, miskin, sedih, menderita. Itu kalau dipandang ya kepiur, ya kayak TV nggak ada antennya gitu loh. Ada perempuan itu waktu masih perawan, wajahnya biasa-biasa aja, nggak cantik-cantik amat, tapi nasibnya baik, dinikah sama orang kaya, pengen apa-apa keturutan, hatinya seneng. Nggak sampai setengah tahun itu yo tambah happy gitu, yo sikil-sikilannya tambah happy, tambah glowing, mening-mening, dadi keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menol sepak kebelenok kemontok kementek. Ada perempuan itu waktu perawan cantik, tapi nasibnya kurang bagus, dinikah sama orang miskin. Akhirnya kan susah, menderita, nggak sampai setengah tahun, rusak kabeh, jalannya begagah-begagah gitu. Ya karena susah. Makanya ini pentingnya kita mempunyai anak keturunan yang solih, solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, anak solih, solihah itu bisa dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat bisa dinikmati. Satu-satunya kenikmatan dunia yang bisa dirasakan kapanpun, dimanapun, setiap saat, bahkan dunia akhirat, itu hanya anak solih solihah. Selain anak solih solihah,
Kenikmatan dunia apapun itu hanya bisa dirasakan pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu. Contoh, rumah yang bagus, megah, mewah, indah, itu kenikmatan dunia. Bisa dinikmati hanya pada saat sampean tinggal di rumah itu. Ketika sampean keluar rumah, ya sebagus-bagusnya rumah udah nggak bisa dinikmati, betul? Loh. Makanan yang lezat, harganya mahal, bisa dinikmati hanya pada saat sampean sehat. Coba kalau mulut sampean sariawan, apalagi lidahnya mentol, sepodo pentole mik ini. Selezat-lezatnya makanan nggak bisa dinikmati, betul? Bapak-bapak punya istri cantik, bisa dinikmati ya pada saat bapak-bapak sehat. Begitu bapak-bapak sakit, ya meringis. Apalagi bapak-bapak anyang-anyangan. Nganggur, istri cantik udah nggak bisa dinikmati. Jabatan bisa dinikmati ya ketika masih aktif. Begitu purna, pensiun, jabatan udah nggak bisa lagi dinikmati, betul? Tapi kalau anak solih solihah, setiap saat bisa dinikmati, kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat. Orang tua ditakdir Allah jadi orang kaya, punya anak solih solihah, bisa dinikmati. Biayai berapapun nggak rugi, karena anak bisa mikul dhuwur, mendem jero. Nama baiknya orang tua. Seneng punya anak solih solihah. Orang tua ditakdir Allah jadi orang miskin, punya anak solih solihah, bisa dinikmati. Karena anak yang solih solihah itu ketika dia tahu orang tuanya prihatin, mikir ekonomi misalnya, bisa menghibur. Bapak kok susah, apa toh Pak yang dipikirin? Ya mikirin anak, mikirin kamu. Tuh lo temen-temenmu udah punya sepeda motor bagus-bagus. Bapak tuh sebenarnya pengen beliin kamu sepeda motor, tapi kok belum ada duit. Anak bisa menghibur. Bapak nggak usah mikir gitu Pak. Aku nggak mau nyusahin Bapak. Doakan nanti sekolahku lulus, aku bisa kerja, malah aku pengen bantu Bapak. Adem rasanya hati punya anak kayak gitu. Tapi kalau anak nggak solih, nggak solihah, malah nyusahin orang tua. Dia tahu orang tuanya lagi prihatin mikir ekonomi. Ngopo toh Pak? Lenger. Ya mikir kayak anak. Sing dipikir apa? Ya aku pengen nukokke sepeda motor. Duit caponto apa piye? Ndak bisa menghibur orang tua, malah nyusahin orang tua. Bapak Ibu, orang tua sehat, punya anak solih solihah, seneng. Anak solih solihah bisa dinikmati. Coba. Orang tua itu kalau tahu anaknya sekolahnya rajin, pinter, selalu berprestasi, ngajinya juga pinter, akhlaknya bagus, sama orang tua itu punya tata krama, azan cemengkling, sholawatan ngelek-ngelek, baca Qur'annya fasih, suruh ngimami sholat jamaah juga oke, khutbah pinter, bangga luar biasa, betul? Coba kalau anak udah nggak sekolah, ngaji nggak bisa, nggak punya tata krama, kerjaannya teriak-teriak, sepeda motor knalpotnya diblong, weng, rambut disemir merah, hijau, kuning, kayak nyunggi sampah itu, telinga ditindik, dilobangi, terus diseloboki cagak listrik, sekujur tubuh penuh tato, pokoknya kayak kebun binatang jalan itu loh. Punggung ini digambari anjing sama babi, lengan kanan sini buaya, lengan kiri kadal, dada gambarnya macan, perut gambar ular besar hadap ke bawah, kepalanya ya di bawah itu, gulir-gulir, pulang-pulang, di dunia anak solih solihah bisa dinikmati sampai di alam barzakh. Anak solih solihah bisa dinikmati oleh orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah,
amal dari anak yang masih di dunia itu disuguhkan kepada orang tuanya yang sudah berada di alam barzakh. Makanya Nabi berpesan, ittaqullaha fala tu'dzu mautakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kalian menyakiti keluarga kalian yang sudah mati. Nabi berpesan, jangan sampai menyakiti keluarga yang sudah mati. Artinya apa? Ya hidup di dunia ini jadi orang nakal, banyak dosa, berbuat maksiat. Ini sama halnya dengan menyakiti orang tua yang sudah meninggal. Karena apa? Dosanya, seksanya anak yang nakal di dunia itu dikirimkan kepada orang tua yang sudah berada di alam barzah. Nah, anaknya yang di dunia senakal apapun ya belum diapa-apain sama Allah. Karena dunia ini bukan tempat pembalasan, dunia ini tempatnya amal. Senakal apapun belum diapa-apain sama Allah. Siksanya nanti di akhirat. Makanya jangan kaget, ada orang jahat, nakal di dunia kadang aman-aman saja. Karena dunia bukan tempatnya pembalasan. Halo? Ada orang yang ahli ngerumpi, ahli ngerasani, ahli menggunjing, tukang rasan-rasan itu loh. Ya biasa, bibirnya ya enggak bengkak-bengkak. Lidahnya juga enggak melungker, biasa, malah lancar kok. Orang nyuri, tangannya juga biasa, enggak keting, enggak ciker, biasa. Biasa. Bahkan orang zina itu barangnya juga enggak kok terus protol ketinggalan di dalam juga enggak. Biasa, masih bagus, masih bisa dipakai lagi. Tapi awas orang tuanya, kakek neneknya, keluarganya yang sudah berada di alam kubur mendapatkan kiriman siksa. Ini maksudnya menyakiti keluarga yang sudah meninggal. Demikian pula ketika anak cucunya yang di dunia ini ahli to'ah, ahli ibadah, lah orang tua yang berada di alam kubur ya dapat kiriman pahala. Anaknya mengerjakan sholat tahajud, orang tua yang di alam kubur dapat pahalanya tahajud. Otomatis anaknya pergi haji, orang tua yang di alam kubur dapat pahalanya haji. Anaknya khataman Al-Quran, orang tua yang di alam kubur dapat pahala khataman Al-Quran. Alhamdulillah. Kita ingat Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru ta'watan talhaquhu min auladihi wa qaribi asadiqillah fa idza lahiqatu kana tahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Tak cepetin karena waktunya tinggal 20 menit. Dah yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Orang di alam barzah, di alam kubur itu Rasulullah menggambarkan keadaannya seperti orang tenggelam. Tenggelam itu bahasa Inggrisnya the keleleb. Kalau di dunia tenggelam karena air, kalau di alam kubur tenggelam karena dosa. Orang tenggelam yang butuh pertolongan. Itu gambarannya Rasulullah mengenai keadaan orang di alam kubur. Seperti orang tenggelam butuh pertolongan. Ini kebutuhan yang emergensi. Ngerti emergensi apa ora ya mungkin iki. Karena orang pada marah ini dari dulu, yang perempuan terutama terkenal cantik-cantik. Cuma kelihatannya agak oon. Maaf ya, jangan marah kalau saya bilang oon, itu bahasa cinta dari aku ke kamu. Supaya aku sama kamu itu deket gitu loh. Orang tenggelam butuh pertolongan, ini kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Bapak Ibu misalnya lapar, garis miring kencot, butuh makan, masih bisa ditunda kok. Ntar makan 2 jam lagi, bisa.
Haus, butuh minum, bisa ditunda, ntar aja minumnya. Bahkan butuh nikah, masih bisa ditunda 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi orang tenggelam butuh pertolongan, nggak bisa ditunda. Megap, tolong, bentar ya, aku ganti celana dulu. Ya kebutuhan yang sangat mendesak. Lah pertolongan itu berupa apa? Doa. Kalau udah ketemu doa, doa itu bagi orang yang ada di alam barzah jauh lebih berharga daripada nilai dunia seisinya. Daripada dikasih dunia seisinya, lebih seneng dikasih doa.